Yang terhormat kepada Prof. Suherman sebagai dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Perkenalkan, saya Niim Hafarmalia dengan NIM 2103012214013 Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi dengan judul The Power of Entrepreneurship atau kekuatan kewirausahaan. Materi ini saya rangkum dari buku Entrepreneur bab 1. Pada dasarnya, kewirausahaan hanya dipahami sebagai kegiatan mengorganisir faktor produksi dan mengambil risiko untuk mendapatkan keuntungan. Namun, dalam ekonomi modern, konsep ini berkembang jauh lebih luas. Joseph Schumpeter atau bisa dilihat dalam slide ini fotonya, melihat wirausaha sebagai agen perubahan atau orang yang memperkenalkan inovasi dan secara aktif mengganggu sistem lama untuk menciptakan dinamika ekonomi baru. Inovasi ini tidak hanya berupa produk, tetapi juga bisa berupa metode produksi baru, pembukaan pasar baru, penggunaan bahan baku baru, hingga penciptaan bentuk organisasi industri yang belum pernah ada. Dengan demikian, kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi peluang, menciptakan nilai baru, mengorganisir sumber daya, dan berani mengambil risiko dalam ketidakpastian. Dalam secara singkat-singkatnya, entrepreneur sendiri itu merupakan seseorang yang bisa melihat peluang dan menciptakan organisasi untuk mengejar peluang tersebut. Selanjutnya ini ada peran entrepreneurship dalam ekonomi. Berdasarkan dalam buku, data di Amerika Serikat ini menunjukkan bahwa lebih dari 64% pekerjaan baru berasal dari usaha kecil. Hal ini dapat membuktikan bahwa wirausahawan adalah mesin utama penyerapan tenaga kerja. Jadi, ketika kita bicara tentang pengurangan pengangguran, solusinya tidak hanya lewat industri besar, tetapi bisa juga pertumbuhan usaha kecil dan startup baru. Yang kedua, itu ada sumber utama inovasi. Seperti yang dapat kita lihat, banyak teknologi yang kita pakai hari ini seperti laptop, handphone, internet, perangkat lunak. Mereka itu hasilnya dari usaha kecil yang dimulai dari garasi atau rumah. Mereka biasanya itu lebih gesit dibandingkan perusahaan besar karena tidak menghambat birokrasi. Bahkan secara statistik, jumlah paten karyawan dari usaha kecil jauh lebih tinggi dibandingkan perusahaan besar. Yang ketiga itu ada mendorong efisiensi dan persaingan. Kewirausahaan memaksa pasar untuk terus berkembang. Ketika ada inovasi baru masuk dengan cara yang lebih inovatif, perusahaan lama harus beradaptasi atau dia akan tertinggal. Akhirnya, konsumen mendapatkan produk yang lebih baik dan harga lebih kompetitif. Nah, selanjutnya ini ada total aktivitas entrepreneur pada tahun 2009. Bisa dilihat pada slide PPT ini terdapat grafik. Pada grafik ini ditampilkan total entrepreneur activity tahun 2009. Grafik ini menggambarkan persentase masyarakat usia produktif yang terlibat dalam kegiatan kewirausahaan. Jika kita lihat, negara-negara dengan aktivitas kewirausahaan tinggi umumnya memiliki dinamika ekonomi yang lebih cepat. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak wirausaha, semakin besar kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja dan inovasi. Selanjutnya ini ada grafik survei kelompok usia pada tahun 2009. Grafik ini menunjukkan distribusi kewirausahaan berdasarkan usia. Menariknya, kelompok usia muda, terutama usia 25 hingga 34 tahun, memiliki tingkat keterlibatan tertinggi dalam aktivitas kewirausahaan. Ini menjelaskan mengapa generasi muda disebut sebagai generasi penggerak atau sebagai penggerak inovasi. Mereka lebih adaptif, lebih berani mengambil risiko, dan lebih terbuka terhadap teknologi baru. Yang selanjutnya ini ada investasi informal dan modal usaha. Dapat dilihat dari grafik ini menunjukkan sumber pembiayaan usaha baru. Banyak startup dan usaha kecil memulai perjalanan mereka dengan investasi informal, seperti keluarga ataupun teman. Namun ketika usaha mulai berkembang, barulah mereka masuk ke akses pembiayaan yang lebih besar, seperti modal ventura. Ini menunjukkan bahwa ekosistem kewirausahaan berkembang bukan hanya karena ide, tetapi juga karena dukungan finansial pada berbagai tahap pertumbuhan usaha.
Yang selanjutnya ini ada revolusi kewirausahaan. Revolusi kewirausahaan semakin kuat pada akhir abad ke-20. Pada periode ini terjadi pergeseran besar dari ekonomi berbasis manufaktur ke ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi. Perubahan besar seperti General Motors yang dulunya mendominasi mulai digantikan oleh perusahaan teknologi seperti Microsoft, Intel, maupun Apple. Ini menandakan adanya perubahan struktur ekonomi global yang kuat, bukan lagi yang memiliki pabrik terbesar, tetapi yang memiliki gagasan terbaik. Bill Gates dan Paul Allen misalnya, dia memulai Microsoft dari hobi dan keahlian teknis di bidang pemrograman. Kemudian ada Gordon Moore dan Robert Noyce, dia memulai Intel hanya dengan visi tentang mikroprosesor. Mereka membuktikan bahwa inovasi bisa mengubah wajah industri bahkan tanpa modal besar di awal. Slide selanjutnya ini menjelaskan peran teknologi dan internet. Revolusi kewirausahaan tidak mungkin terjadi tanpa peran teknologi. Penemuan WWW atau World Wide Web oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1989 menjadi titik balik sejarah. Internet berkembang menjadi platform global yang memungkinkan pengusaha menjangkau pasar dunia tanpa batas geografi. Pada tahun 2009 saja, penggunaan internet mencapai 1,7 miliar. Angka ini menunjukkan betapa besar peluang yang terbuka bagi wirausaha digital. Internet juga membuat informasi menjadi sangat mudah diakses sehingga peluang bisa muncul dari mana saja dan kapan saja. Slide selanjutnya ini merupakan creative destruction. Pada materi kali ini dia tuh dalam memberikan contoh nyata seperti mesin tik yang digantikan komputer, kemudian koran digantikan internet, toko DVD digantikan Netflix. Setiap inovasi baru ini menyebabkan produk lama menjadi usang. Walaupun terdengar destruktif, proses ini alasan mengapa ekonomi terus berkembang dan tidak stagnan. Ini juga menjelaskan mengapa entrepreneur adalah elemen penting dalam evolusi ekonomi modern. Yang selanjutnya ini ada faktor revolusi kewirausahaan. Ada beberapa faktor besar yang mendorong revolusi kewirausahaan modern seperti 1. Perkembangan teknologi dan digitalisasi. Jadi perubahan teknologi itu akan membuat biaya inovasi turun dan akses pasar naik. Yang kedua itu ada globalisasi dan mudahnya akses informasi. Pada saat ini informasi itu dapat diperoleh dari siapa saja dan dari mana saja. Yang ketiga itu ada perubahan sosial dan budaya. Generasi modern lebih menghargai kreativitas, kebebasan, dan fleksibilitas kerja. Yang keempat ada kebijakan pemerintah dan deregulasi. Banyak negara mempermudah izin, usaha, dan menyediakan program inkubasi startup. Yang kelima ada transfer teknologi dari universitas, laboratorium maupun kegiatan-kegiatan di kampus itu menjadi sumber lahirnya banyak perusahaan teknologi baru. Kemudian yang terakhir itu ada pertumbuhan modal ventura. Startup teknologi tidak hanya memperoleh dana, tapi juga pendampingan dan jaringan bisnis. Yang selanjutnya ini ada kesimpulan. Dari seluruh pembahasan dapat kita simpulkan bahwa kewirausahaan adalah kekuatan utama yang mendorong dinamika ekonomi modern. Kewirausahaan tidak hanya soal membuka usaha, tetapi tentang menciptakan inovasi yang mampu menggantikan sistem lama. Melalui kewirausahaan, tercipta lapangan kerja, efisiensi, persaingan yang sehat, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Faktor teknologi, globalisasi, dan dukungan ekosistem membuat kewirausahaan semakin strategis dalam membentuk masa depan ekonomi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai The Power of Entrepreneurship. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.